pagi Sobat Warta Kota dan Super Bowl. Bertemu lagi dengan saya Janur di Super Bowl Podcast. Hari ini kita akan berbincang dengan Mas Agung, prinsipal klub sepeda balap mula. Kemudian ada Mas Eri sebagai pembina. Gitu. Selamat siang Mas Agung, Selamat Mas siang. Eri. Selamat siang, Mas. Terima siang, kasih Pak Janur. sudah bersedia datang ke studio kami. Gitu. Langsung saja, Mas. Selama ini balap sepeda kan jarang muncul di media gitu, atau kayak semacam mati suri gitu. Apakah benar Mas ini, Mas? Kira-kira. Sebetulnya kalau dibilang mati suri karena keadaan ya. Oke. Jadi semenjak COVID memang banyak event-event yang gagal dilaksanakan, baik lokal maupun internasional. Oke. Jadi apalagi salah satu untuk event yang sifatnya internasional diperlukan namanya karantina. Nah itu sangat tidak membantu para pembalap untuk bisa performanya baik. Oke. Gitu. Tapi kalau lokal semenjak COVID-nya menurun, ada beberapa event lokal ya, tapi memang tidak se high level yang tidak berhasil dilaksanakan. Oke. Kita sekarang bicara soal peta nih, Mas. Peta prestasi kita balap sepeda di level Asia atau di Asia Tenggara bagaimana? Kalau kita kembali pra-COVID, Indonesia sebenarnya cukup punya nama. Ya, kita sebagai tim beberapa kali menduduki posisi top 10 di Asia. Tapi kalau khususnya multi-event games, kita membawa medali emas di SEA Games di Manila. Oke. Ya, juga medali perak. Dan kita berharap juga akan bisa berprestasi nanti di SEA Games Vietnam insya Allah sebentar lagi. Besok Mei ya? Ya, Gitu. insya Allah. Saya dengar Mula menyumbang 5 atlet dari 8 atlet yang akan bertarung di SEA Games nanti. Ya, kebetulan cukup besar mayoritas daripada tim road bike Indonesia nanti adalah dari tim kami. Oke. Bisa diceritakan Mas kira-kira bagaimana Mula bisa berkontribusi di kancah balap sepeda nasional ini, Mas? Mungkin bahkan internasional di level Asia gitu. Kita kebetulan secara tim sudah berumur 8 tahun. Kita sudah berevolusi dengan 3 kali ganti nama, ya. Tapi kita fokus secara tim untuk jadi tim profesional semenjak 2017, ya, yang mana kita menjadi anggota Continental Team dari UCI atau Divisi 3 Dunia. Dan alhamdulillah selama kita di UCI Divisi 3 atau Continental Team, kita punya prestasi yang cukup membanggakan, cukup ditakuti juga oleh tim-tim dari Asia lainnya, Asia dan Australia, karena itu dalam satu divisi. Satu-satunya klub Indonesia ya yang masuk UCI ya? Saat ini, tahun ini khususnya, sebenarnya ada 2, tapi yang satu disponsori oleh dari luar negeri, asuransi luar negeri. Cuman memang domisili Indonesia. Jadi kalau ditanya cuma satu-satunya, ya satu-satunya yang betul-betul lokal. Satu-satunya. Gitu. Tapi tetap pede lah ya? Oh ya, insya Allah kita bisa, insya Allah. Oke. Selama ini perhatian pemerintah bagaimana Mas Eri ini? Apa terhadap balap sepeda ini? Kayaknya kan selama ini bola gitu. Saya rasa cukup Pak ya. Jadi memang di Mula sendiri cukup intens berbicara dengan pihak PBIC untuk masalah pembinaan. Tapi memang karakternya ini antara pemerintah dengan kita berbeda Pak. Kalau pemerintah itu melihatnya adalah multi event yang ditargetkan dia adalah seperti Asian Games, SEA Games ya, dalam waktu yang terbatas misalnya 3 bulan. Sementara di tim kami ini dalam long event gitu. Jadi dalam 1 tahun. Nah harapan kami memang kerjasama ini sudah kita mulai rapi Pak ya, Pak Agung ya. Mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun ini akan lebih baik Pak ke depannya Pak. Saya rasa pemerintah sudah cukup sesuai dengan porsinya. Nah nanti mungkin ke depannya banyak lagi nih Pak swasta-swasta lain yang bisa join seperti Mula untuk mengembangkan atlet-atlet sepeda khususnya asli atlet Indonesia gitu Pak. Jadi
misalnya kalau mulai ini memang masih rohnya itu 100% atlet lokal, Pak. Lokal yang kita lihat, yang kita intip di beberapa daerah yang memang mempunyai penggemar balap sepeda yang cukup tinggi. Contohnya di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat seperti itu. Oke, mayoritas atlet balap sepeda besok di SEA Games adalah mula 5 dari 8. Kemudian ini waktunya sudah nggak lama lagi ya, kan Mei. Yeah. Kira-kira sejauh mana persiapan timnya mulai ini? Boleh silakan. Oke. Saya rasa kita udah tahap akhir seleksi-seleksi dari tim pelatih, baik terutama dari pelatih nasional, sudah menyeleksi secara rinci untuk apakah berapa nanti yang berangkat dan berapa dari mula atau segala macamnya. Tapi saya rasa kita udah pada tahap akhir yang mana betul-betul yang dikirim hanyalah mereka yang mampu berprestasi yang terbaik. Jadi kita mengikut aja lah apa yang menjadi acuan dari PBIC untuk final selection. Training centernya di Jogja ya? Ya, kebetulan training center kita sama PBIC bersamaan, berdekatan. Kalau mereka base-nya di Jogjanya, kalau kita base-nya di Kaliorang. Oke. Ada target-target tertentu nggak Mas yang dibebankan PBIC? Berapa medali atau harus apa bagaimana? Setahu saya karena kemarinnya bisa emas, pengennya emas lagi. Harapannya emas, Pak. Iya, tapi insya Allah bisa. Kita punya atlet-atlet yang cukup kompeten. Ya, insya Allah semuanya bisa mengarah ke sana. Karena punya atlet yang kompeten, situasinya juga harus mendukung, dan pada saat eksekusinya juga semuanya harus berjalan lancar. Nah, itu semuanya tuh yang nggak gampang diatur. Tapi kita cukup pede. Insya Allah persiapan kita cukup mantap. Oke, mantap. Bisa disebutkan atletnya siapa aja Mas yang sudah dipersiapkan? Ada nggak nama yang sudah dipersiapkan kira-kira? Oh, oke. Ada beberapa yang masuk di timnas, yaitu Mas Aiman Cahyadi. Yang kemarin dapat emas ya, di Asian Games ya? 2019. Di SEA Games. Oh, SEA Games 2019. Terus ada Mas Jamalidin Novardianto. Oke. Itu 2 tahun berturut-turut dia pemegang jersey merah putih, artinya pembalap terbaik di Indonesia, 2 tahun untuk road race. Ada namanya Mas Bernard van Aert. Mas Bernard van Aert ini masih sangat muda dan kemarin juga masuk sebagai pembalap Indonesia terbaik di kemarin di seleksi kemarin. Terus ada Mas Rohman. Sekarang juga pemegang pemain Best Indonesian Rider di kemarin seleksi terakhir ya di. Dan yang untuk climber climber namanya ada Mas Sandi Nur Hasan. Dia salah satu climber terbaik, tapi kemungkinan Mas Sandi belum tentu akan berangkat karena setelah dikonfirmasi treknya kebanyakan datar. Jadi lebih ke sprinter yang pergi. Oke. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan kita menyumbangkan apa saja yang bisa kita sumbangkan yang terbaik. Nah, nanti pemerintah tinggal menyeleksi siapa yang pantas lah untuk mewakili merah putih. Ini Mas, kita sama-sama untuk bahwa olahraga sepeda ini kan bukan olahraga yang murah Mas ya. Yang murah. Artinya butuh komitmen, butuh biaya yang cukup tidak sedikit gitu kan. Nah, kira-kira mengapa Mula ini berkomitmen di olahraga ini? Kebanggaannya seperti apa sih Mas? Wah, ini banyak sisi nih ya. Kalau saya secara pribadi sebagai tim prinsipal dan sebagai individu akan sangat bangga luar biasa dan nggak bisa tergantikan pada saat atlet kita berdiri di atas podium dan lagu Indonesia Raya diperdengarkan dan kita melihat merah putih ada di sana. Itu sesuatu kebahagiaan yang tidak akan tergantikan oleh apapun. Nah, tapi dari sisi lain kita kalau boleh dibilang kita juga nggak sendiri Pak. Mula itu adalah kebetulan main sponsor.
Kita didukung oleh banyak sponsor-sponsor yang lain, ya seperti tahun ini salah satu pendukung terbesar adalah pabrikan sepeda merek Giant misalnya, terus grup set merek Shimano, terus juga ada wheelset dari tempat Giant juga merek Cadex, ya, dan semua pendukung-pendukung lain yang saya nggak bisa sebut satu-satu karena kebetulan cukup banyak sponsor-sponsor kita, dan itu adalah kontribusi yang luar biasa karena mereka tahu tujuan utama mereka adalah mengorbitkan atlet, membina atlet untuk menjadi yang terbaik. Semua demi merah putih ya? Semuanya demi merah putih, Pak. Jadi makanya saya bilang kita nggak sendiri, kita didukung oleh sponsor-sponsor yang setia dan luar biasa. Oke. Pada masa pandemi kemarin banyak banget bahkan booming sepeda gitu. Mereka banyak orang artis atau pesohor atau pejabat yang pakai sepeda mahal gitu kan, pamer naik sepeda gitu. Tapi sepertinya mereka nggak terlalu peduli dengan prestasi ya, olahraga prestasi ya. Gimana? Saya rasa itu kembali ke individual masing-masing, Pak. Jadi kita nggak bisa membuat judgement karena tentunya dengan mereka bersepeda aja kita udah senang. Artinya mereka sudah mulai membantu untuk memberikan green environment, memberikan contoh bersepeda itu sehat dan segala macam. Mengenai keinginan mereka untuk membantu atlet nasional, ya itu tergantung. Sudah banyak juga yang tergerak, tapi memang mungkin ya beda-beda aja caranya. Saya nggak bisa bilang gimana-gimana, tapi beda-beda aja caranya, dan tentunya ya kita appreciate dengan apapun yang mereka lakukan. Kebetulan Mula dan tim manajemen dan tim pembina semua arahnya kita pembinaan dan prestasi atlet itu toh. Ya kita sendiri nggak terlalu harus pakai sepeda bagus-bagus, tapi ya yang penting kita utamakan adalah atlet terjaga, atlet bisa berprestasi, mereka bisa happy gitu, karena dalam hati mereka yang senang, insya Allah mereka akan bisa berkarir atau berprestasi yang terbaik. Kunci meraih sukses si atlet apa, Mas? Saya rasa paling nomor satu komitmen, Pak. Komitmen dari mereka sendiri untuk bersepeda, karena begitu mereka sign up dirinya sebagai atlet profesional, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apapun yang mereka lakukan, yang di kepala mereka adalah gimana saya untuk menjadi atlet yang terbaik. Atlet terbaik itu belum tentu dia harus naik podium setiap kali. Atlet yang terbaik artinya dia bisa memberikan kontribusi sesuai dengan porsi yang ditargetkan atau yang ditugaskan oleh para pelatih supaya timnya menang atau individu dari tim itu menang. Jadi dia tuh seorang atlet itu berprestasi dengan itu. Dia belum tentu naik podium, tapi dia yang membantu si juara itu ada di situ. Oke, jadi tim ya. Semuanya teamwork, Pak. Jadi kita tidak punya Superman, tapi kita punya super team. Oke, mantap. Mas Heri, bagaimana Mas Heri melihat PBIC melakukan pembinaan atlet, klub? Kalau sebetulnya kita mulai intens dengan PBIC ini semenjak tahun 2017 ya, Pak ya. Jadi memang kalau kita lihat PBIC ini sebetulnya sudah sangat bergerak, Pak ya. Jadi kita lihat event-event itu baik yang untuk hobis ya, terus juga yang untuk tim ini sudah mulai dicanangkan, Pak. Tapi memang kalau saya lihat secara pribadi memang masih banyak tantangan-tantangan terutama di kita untuk mengembangkan, terutama untuk menggerakkan sektor-sektor swasta, Pak. Karena memang mau tidak mau ya pengembangan khususnya atlet yang untuk long term ya. Jadi kalau misalnya saya dengan Mas Agung ini melihat untuk atlet ini bisa jadi minimal kita punya waktu sekitar 2 tahun, Pak. Jadi dalam waktu 2 tahun semenjak dia dari junior masuk ke elite ya. Jadi memang banyak atlet kita ini dari junior, Pak. Sekarang di tempat kita mereka bisa mendapatkan peaknya dia itu sekitar umur 22, 21, 22 tahun dari umur 18. Jadi kalau misal kita lihat itu adalah sekitar 2 tahun. Nah, memang ini kita sangat pembinaan ini memang sangat dibutuhkan sekali peran swasta. Contohnya kalau misal kita lihat di luar negeri pun rata-rata tim profesional itu pasti menggandeng swasta, Pak. Jadi kalau kita lihat di Australia, tim Australia, atau di Eropa, ya Ineos dan sebagainya, atau misalnya yang dekat tetangga kita, contohnya seperti di Filipina, ya di sana juga swastanya yang bergerak, juga sama juga dengan seperti di Malaysia.
Nah, mereka juga ada faktor-faktor swasta yang masuk. Nah, mungkin ke depan harapan kami ini mungkin bisa difasilitasi oleh terutama oleh untuk pemerintah untuk menggerakkan. Nah, tadi kan Bapak mengatakan sudah mulai nih orang-orang sudah mulai suka sepeda ya. Betul. Dan terus nah ini sebetulnya momentum ini bisa dimanfaatkan untuk supaya gimana caranya swasta itu bisa berperan aktif meningkatkan tim-tim ya. Kan kalau bola ini udah mulai Pak ya, sepak bola ya. Nah, ini mungkin nanti ke depan ini bisa juga tim-tim sepeda gitu Pak. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan di Indonesia nih cukup banyak event yang UCI Pak. Jadi kalau daerah-daerah itu seperti di Singkarak, di Sumatera Barat, bisa jadi nanti di sana punya tim di sana gitu. Misalnya kayak di Tour Indonesia atau Mandalika. Nah mungkin di tempat-tempat yang memang menjadi event internasional itu suatu saat nanti punya tim internasional di sana. Saya rasa itu Pak. Pembinaan dini ada nggak Mas? Atau mengambil dari pengda-pengda isi, diambil mula atau bagaimana? Dulu kita punya Pak. Dulu waktu mulai ini 2 tahun 3 tahun sebelum ini kita punya Pak. Jadi kita memiliki atlet-atlet junior yang memang kita bina. Nah, jadi atlet senior sekarang itu rata-rata atlet junior dulu yang kita bina. Nah, tapi kalau misalnya saat ini ya seperti disampaikan Pak Agung, memang kita fokus lebih ke main elite Pak. Karena memang pola kita memang kalau misalnya kita belum fokus ya, misalnya karena main elite ini kan target kita ada target gimana caranya tuh, sorry Pak Agung maaf ya, jadi mungkin kita punya the best Asia Tour misalnya atau the best ASEAN gitu, dan alhamdulillah pada saat tahun 2019 ya Pak, sorry ya, di bulan Maret tuh kita sempat masuk ranking 8 Pak dulu Pak. Di Asia bukan di ASEAN tapi Asia. Nah, jadi kita sempat karena kan kalau di UCI itu kan selalu dinamis Pak, jadi kalau kita ikut sering race, sering menang gitu ya, kita bisa 20 race dalam setahun, maka ranking kita akan naik Pak. Tapi kalau kita jarang race seperti saat ini 2 tahun nggak pernah race, nah maka ranking kita akan turun. Nah nanti kalau misalnya tim Asia Tour itu yang ada di daerah seperti Arab Saudi dan sebagainya, nah itu akan tetap terjaga ininya dia rankingnya karena mereka sering race di sana. Dan yang ada di Asia Tenggara ini turun gitu loh, karena nggak pernah race sama sekali. Seperti itu, gitu Pak. Oke. Kemudian Mas, kalau di kontinental petanya seperti apa Mas? Mulai ini di mana posisinya? Tadi Mas Heri sempat bilang salah satu pencapaian tertinggi kita di quarter 1 2019 ya, yang mana kita pada saat itu menduduki ranking 8 Asia. Nah sebelum-sebelumnya hampir selalu kita top 20. Nah tapi ya berhubung habis itu kita masuk COVID, kita kan nggak pernah balapan kan. Nah tadi race-nya semuanya hilang ya, poin-poinnya kita nggak ngumpulin gitu, karena setiap kali race itu kita ngumpulin poin kan, poin dari pembalap, poin dari tim maupun poin dari negara. Jadi satu kali balapan tuh kita dapat 3 poin biasanya. Itu juga tahun dulu tuh sebetulnya kita ini Pak, kalau nggak COVID Pak ya, itu mungkin pertama kali tim Indonesia itu bisa ikut Olimpiade Pak ya. Jadi kita ada 2 kandidat sebetulnya, atlet kita yang masuk ke kandidat Olimpiade. Cuman karena setelah Maret itu turun ya, karena nggak pernah ada race lagi, ya kita ke belakang lagi Pak. Jadi dulu tuh kita diminta oleh pemerintah untuk menjaga race-nya gitu, jadi agar rankingnya itu tetap atau naik gitu loh. Seperti itu. Ya dinamika lah itu ya. Kalau mulai ini timnya road race saja atau punya misalnya mountain bike atau? Enggak, road race saja. Road race saja ya. Oke, memang fokus di situ sementara. Kenapa Mas kira-kira Mas? Ya kebetulan memang kita lahir dari road race ya, dari awalnya, dan saya rasa lebih baik fokus dan memberikan yang terbaik daripada terlalu luas. Nanti kita juga bingung. Ini aja road race aja, akhirnya kita sangat berfokus kepada band elite. Walaupun road race itu sendiri kan banyak kelas umurnya Pak, dari kecil sampai gede sampai dewasa. Nah kita mengambil fokus di band elite, yaitu 18 tahun ke atas. Oke Mas, terakhir Mas, mungkin persiapan menjelang SEA Games ini, kira-kira mau ada TC di mana, berapa lama, kemudian persiapannya seperti apa? Saat ini khususnya untuk persiapan SEA Games, kita mengikuti rencana-rencana pemerintah
Ya, PBIC sudah mengatur jadwalnya dan kita pada saat seleksi terakhir sekarang. Sudah selesai sekarang Pada ya? proses seleksi terakhir yang mana mereka harus memasukkan nama Oke. dan persiapan-persiapan terakhir. Ya, kita tinggal ikutin aja kata mereka karena dari kita sudah semaksimal mungkin yang kita bisa support. Oke. Dan saya yakin juga dari pemerintah juga ya yang sama. Intinya kemanapun mereka mau arahnya, kita Siap. apapun yang kita bisa support, kita akan support untuk PBIC untuk bawa nama Indonesia. Satu lagi Mas, harapan apa Mas? Harapan dari Mas berdua ini kepada PBSI untuk memajukan balap sepeda ini supaya satu level dengan olahraga yang lain gitu. Tadi Mas Heri udah nyinggung ya. Intinya atlet profesional itu tidak bisa dipisahkan untuk dapat dukungan dari perusahaan-perusahaan swasta. Ya, pemain swasta itu sangat penting untuk kesinambungan, untuk bisa berkelanjutan. Karena atlet itu nggak bisa cuma dilatih sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi Artinya mengharapkan dari PBSI aja nggak bisa ya? ya justru kita harapkan PBIC bisa menggiatkan nih para swasta ini untuk membantu supaya atlet-atlet ini bisa terjaga sama mereka. PBIC itu banyak Pak tugasnya Pak. Dia sebagai governing body, Ya. dia sebagai memfasilitasi segala kegiatan. Jadi saya pikir mereka tuh sudah sangat complicated, sudah sangat lengkap tugas-tugasnya. Nah, makanya perlulah peran swasta ini untuk bisa masuk ambil bagian, entah membina atlet A, membina tim A atau whatever yang sekitar situ. Dan itu saya rasa sangat peluangnya sangat besar buat kita. Karena atlet Indonesia itu kalau dibina ada saja kita punya juara tanjakan yang luar biasa Pak. Karena kontur kita negara kita banyak tanjakan-tanjakan yang bagus ya. Dan untuk sprinter-sprinter saya rasa generasi kedepannya juga kalau dididik dari awal banyak potensial pembalap-pembalap baru. Itu barangkali yang belum terpotret kali Mas ya, masih di daerah sana gitu kan. Sekarang masih sangat tradisional Pak. Contohnya nih, misalnya daerah Malang ya, salah satu yang kita punya beberapa pembalap dari sana. Itu inisiatif dari pelatih biasanya. Pelatih sepeda di sana punya beberapa rekrut, diikutin balapan-balapan, terus nanya, "Mula, saya punya atlet bagus nih." Gitu. Oke. Mau nggak kamu ngeliatin atlet ini gitu kayak gitu misalnya. Kita biasanya udah mempelajari pemetaan itu. Terus iya ini bagus nih. Karena kenapa? Atlet itu tidak hanya seberapa kenceng dia goes. Tapi dia harus punya karakter yang bisa dibentuk untuk menjadi karakter juara. Oke. Gitu. Jadi dia mesti punya komitmen yang tinggi, dia nggak patah semangat. Setiap ada cobaan, ada sesuatu, misalnya dia jatuh, dia bangun lagi, dia ini. Nah, itu Yang lebih penting itu ya. fighting spirit itu mesti ada. Dan juga jangan lupa dia bekerja dalam tim. Jadi nggak selalu dia harus menjadi juara. Justru dia fighting spirit itu dipakai supaya tim kita ini bisa menang. Pembalap target man yang harus nantinya di garis finish bisa sampai finish. Artinya ada pebalap yang memang dikondisikan tidak harus menang ya. Nggak harus menang. Bahkan dia memang tugasnya hanya bisa dia supply makanan, dia bisa supply messages, bisa supply antar pembalap, dia bisa memantau keadaan-keadaan pembalap lainnya gimana. Kan itu kan dipantau, dikasih feedback ke pelatih yang pada saat itu mengikuti balapan itu. Gitu. Walaupun pelatihnya juga udah tahu satu-satu ini di mana, siapa si A lagi berbalapan dengan siapa, ini lagi bersaing. Jadi di dalam balapan itu si pelatih dan 2-3 orang yang duduk di tim car itu dia bisa memantau cukup detail apa yang terjadi di lapangan. Tapi pun dia perlu untuk beberapa pembalap ini membantu menyuplai informasi, memberikan masukan yang tepat gitu segala macam. Kalau orang awam kan wah ini Depan-depanan sih juara ya. gitu kan. Nah, ternyata dinapingkannya seperti itu ya. Mirip sepak bola Pak sebetulnya Pak. Jadi memang ada yang target man, ada yang keeper, ada yang bagian perusak gitu loh. Ada yang kita sebut bottle man Pak ya. Bottle man tuh nggak ngambil minum aja Pak. Dia nyuplai, jadi minumnya dikasih ke dia ngasih ke temannya gitu ke depan. Tapi dia masuk anggota tim. Iya, tim, ikut masuk. balapan. Ikut Pak, ikut. Nah, orang-orang itu yang memang dalam tim itu memang kita atur seperti itu.
gitu. Jadi tergantung daerahnya, misalnya banyak tanjakan, banyak rata, tapi emang kita butuh orang-orang yang seperti itu yang punya karakter merusak bagian lawan gitu loh, Pak. Memang ada yang seperti itu kita atur. Wah, seru juga ternyata. Seru, ya. Pak, seru. Banyak Pak strategi di lapangan, Strategi sebetulnya lapangan banyak sekali. Dan itu semua harus dilatih Pak. Makanya kenapa untuk membina tim itu nggak bisa sebentar Pak. Oke. Karena karakter-karakter itu dan teamwork capability itu Iya. terbentuk dengan waktu. Padahal kebiasaan di tempat kita kan, wah mau ada event nih, masuk Ya, TC gitu kan, betul. 2 bulan, 3 bulan gitu. Iya, iya. Jadi memang nggak maksimal. Nggak di bisa. situ. Nggak bisa maksimal biasanya. Kalau mereka punya karakternya ego itu udah sulit, Pak. Susah. Oh, Nggak bisa, Pak. Jadi memang orangnya harus mingle antara satu orang dengan orang yang lain gitu. oh. Misalnya di state pertama, Pak ya, itu daerahnya rata gitu. Jadi tim climber itu ngebantu tim yang emang sprinter. Oh. Tapi kebalikan, kalau misalnya Waktu nanti pas pas lagi naik, naik, tim yang sprinter itu jadi battleman. Jadi mereka ngebantu tim yang climber. Oh. Mereka seperti itu. Jadi makanya biasanya sih target man kita tuh justru pada humble karena dia tahu Iya. dia bisa duduk di situ, dia mewakili Indonesia, dia yang menjadikan Indonesia Raya dinyanyikan itu karena semuanya. Meskipun namanya yang muncul Iya. Namanya iya, nama iya. dia, Iya, tapi betul. semua tim yang terlibat berikut pelatih sampai masyus, tukang massage-nya, Iya. mekanik semua itu terlibat. Termasuk ahli gizinya. Iya, macam-macam itu betul. ya. Karena asupan mereka selama di jalan itu, dia sebagai atlet, asupannya tuh yang mikirin orang di belakang layar tadi. Iya. Oh, Atlet itu orang yang paling manja, sorry ya kata-katanya. Tapi istilahnya dia jam tidur harus tidur, jam Iya, ini harus iya, ini iya, gitu ya. iya. Bukan kenapa-napa manja negatif, tapi artinya dia harus mengikuti disiplin itu gitu. Betul, betul. Gitu. Nah, untuk bisa dia disiplin itu, dia harus di backup kan sama orang-orang yang mengatur supaya disiplin itu bisa terjadi juga. Iya. Iya, iya. Dia sebelum tidur dia benar-benar pada posisi yang terbaik, artinya asupannya udah cukup, kondisi untuk istirahat terpenuhi, tempat tidurnya nyaman buat mereka dan segala macam. Oke. Pas mereka bangun pagi, apa yang sudah harus tersedia buat mereka. Jadi pembalap itu yang ngikutin jadwal aja. Habis ini saya mesti ini, habis ini saya mesti ini, habis ini Iya, mesti ini. betul. Makan pun di jalan pun kalau dikasih asupan itu apa kata pelatih? Pelatih udah ngatur nanti menit ke ini kilometer segini kamu akan dapat makanan ini. Iya. Dan dia nggak bisa nggak ngambil makanan itu gitu. Makan sambil jalan gitu. Iya. ya? Iya, Iya. makanan minuman tuh ya. Iya, jadi ada ini Pak, ada waktunya Pak. Jadi misalnya dia ada gula darah turun misalnya, nah race, nah itu pelatih maupun orang di tim itu sudah tahu. Oke. Jadi misalnya minuman aja itu ada yang gulanya tinggi, contohnya seperti contohnya Coca-Cola gitu ya. Nah mereka itu diminum pada saat kilometer kesekian. Tertentu. Nah ya. Oh, Terus juga makanan-makanan seperti bar dan sebagainya. Nah mereka harus makan tuh pada kilometer sekian mereka harus. Gitu. Oke. Nah itu dari pelatih, manajer di mobil tuh udah mempersiapkan seperti itu. Oke. Jadi harus disiplin. Kalau enggak nanti mereka pada saat race belum selesai bisa drop mereka. Pak. Kehabisan tenaga. Iya betul. Betul. Nah, di sini makanya tadi kita bilang kualitas yang diperlukan bukan hanya siapa yang paling kencang, Pak. Tapi siapa yang punya secara keseluruhan tadi. Oke. Dia bisa berprestasi karena tenaganya, karena posturnya, karena segala macam. Tapi jangan lupa dia mesti punya mental juara dan mental teamwork. Humble tadi itu. Ya. Humble, betul. Karena makanya tadi kalau menang juga nggak si pemenang dapat duit semuanya, enggak. Pak itu dibagi-bagi, ada cara ngitungnya supaya mereka semua dapat rata, semua happy. Gitu, dalam proses itu. Gitu. Oke. Terima kasih Mas Eri, Makasih Mas. Mas Agung sudah Makasih, Pak bersedia bergabung dengan podcast kami. Perbincangan sangat menarik. Nanti kita kapan-kapan bisa sambung lagi lebih ke tenis mungkin gitu kan. Mudah-mudahan nanti atletnya di SEA Games jadi juara dan bisa bergabung dengan kami di sini. Amin. Terima kasih doa dan supportnya Pak Janur. Oke, sobat Warta Kota dan Super Bowl, demikian perbincangan kami dengan Mas Agung dan Mas Eri dari Mola Club. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat. Pagi.